Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat UT dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Santi Amelina dengan NIM 86046846 dari Prodi PGSD semester 2 dari UPBJJ Palembang, Pokjar, Salut, Selpen City. Jadi, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analisis tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar-dasar filsafat ilmu. Baiklah, memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi sendiri merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang apa yang menjadi objek dari kajian suatu ilmu serta bagaimana hakikat realitas dari apa yang dikajinya tersebut. Jadi, dengan kata lain, ontologi tugasnya adalah menjawab pertanyaan tentang apakah yang dikaji oleh suatu ilmu dan apakah yang dikaji tersebut benar-benar nyata atau ada. Ontologi sendiri yang pertama yaitu ilmu biologi yang mengkaji tentang makhluk hidup sebagai realitas fisik. Seperti yang kita ketahui, realitas fisik sendiri adalah realitas yang dapat ditangkap oleh indera. Contoh yang kedua yaitu ilmu sosial yang mana mempelajari tentang interaksi manusia sebagai realitas sosial atau realitas yang dihasilkan oleh interaksi manusia. Contoh yang ketiga yaitu ilmu matematika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu matematika akan mempelajari sebuah angka yang mana dapat dijadikan sebagai realitas abstrak. Nah, realitas abstrak sendiri merupakan realitas yang terbentuk dari sesuatu yang tidak terlihat namun dapat dipahami melalui pikiran. Memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi atau dari mana suatu ilmu itu diperoleh. Nah, di sini suatu ilmu itu diperoleh dari proses berpikir yang sistematis dan melalui pengalaman yang nyata. Jadi, dengan kata lain, suatu ilmu itu tidak hadir secara tiba-tiba ya teman-teman, tetapi harus melalui sebuah pengamatan, penalaran, atau sebuah proses pembuktian. Mengetahui tentang bagaimana suatu proses itu diperoleh, sekarang kita ke pembahasan tentang metode bagaimana suatu ilmu itu diperoleh. Yang pertama yaitu melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Yang kedua yaitu bisa melalui eksperimen atau percobaan. Yang ketiga
bisa melalui analisis logis, dan yang keempat bisa melalui pengumpulan data setelah meneliti sesuatu. Contohnya yaitu ketika ada seorang peneliti yang ingin meneliti mengapa sebuah pohon itu tidak mau berbuah, sehingga ia pun akan melakukan sebuah observasi atau pengamatan langsung dengan cara memperlakukan pohon itu dengan berbagai cara. Lalu dia akan mencatat hal-hal yang terjadi tersebut sebagai pengumpulan data. Memasuki ke pembahasan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi sendiri membahas tentang tujuan dari suatu ilmu itu dibuat, sehingga suatu ilmu itu jika dibuat harus bermanfaat bagi manusia, seperti untuk meningkatkan kemajuan bermasyarakat, lalu kesejahteraan, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam membentuk suatu ilmu juga, seseorang juga harus memperhatikan tentang moral, terus memperhatikan tentang nilai, dan juga memperhatikan tentang dampak yang akan diperoleh oleh orang lain ataupun diri sendiri. Contohnya yaitu seperti zaman sekarang yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi. Jadi, seseorang jika ingin membuat sebuah teknologi yang baru, hendaklah dia harus memahami tentang apa manfaat yang akan diperoleh oleh dirinya dan orang lain di masa depan nanti, sehingga tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga dasar utama atau tiga pondasi utama dalam pembentukan suatu ilmu yang utuh. Sebab ontologi dapat menjelaskan tentang apa yang dikaji dan apa hakikat realitasnya, lalu epistemologi dapat digunakan untuk menjelaskan tentang dari mana proses sebuah ilmu itu tercipta, lalu aksiologi dapat menjelaskan tentang manfaat, nilai, dan makna dari sebuah ilmu itu ketika digunakan. Jadi, ketiganya itu saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan seksama. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.